Haters jangan rasis, Jokowi berkunjung ke Cina demi ini, ditulis oleh Jevan dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kunjungan Jokowi ke Cina beberapa waktu lalu juga mengundang komentar dari netizen. Tentu dari para haters Jokowi juga. Ada yang berkomentar Jokowi antek Cina, ada pula yang berkomentar Jokowi mau ngutang lagi. Yuk kita bahas satu persatu alasan kunjungan ini perlu dilakukan. Yang pertama, harus diingat, Jokowi melakukan kunjungan bukan hanya ke Cina saja, tapi juga ke Jepang dan Korea Selatan. Patut diketahui Cina, Jepang, dan Korsel merupakan 3 kekuatan ekonomi bukan hanya di Asia Timur, tapi Asia secara keseluruhan, bahkan secara global. Bisa jadi yang tidak suka dengan kunjungan Jokowi ke Cina adalah bagi yang berpandangan sempit atau tidak suka dengan etnis Cina. Kita harus paham bahwa kita hidup di dunia ini tidak bisa sendirian. Manusia adalah makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan dari sesama manusia. Bahkan kalau ada satu manusia meninggal, dia pun butuh bantuan untuk menguburkan jenazahnya. Haters harus paham, Indonesia tidak bisa hidup sendirian di bumi ini tanpa ada negara lain. Indonesia butuh Cina, begitu pula sebaliknya, dan dengan negara lain juga sama. Sama kayak kita hidup bertetangga dengan tetangga lainnya dalam satu komplek perumahan. Ingat, etnis Cina sudah ada di Indonesia sejak dahulu kala, bahkan lebih dahulu datang sebelum para pedagang Arab yang menyebarkan agama. Mungkin ada yang tidak suka, karena etnis Cina keturunan dibilang pelit dan lain sebagainya. Tapi itu hendaknya jangan dipukul rata. Banyak juga orang Cina keturunan di Indonesia yang suka menyumbang dan memberikan donasi. Jadi jangan dilihat sukunya. Bisa jadi ada yang tidak suka karena orang Cina keturunan di Indonesia kaya. Kalau begitu, itu namanya iri. Justru harus dipelajari bagaimana mereka bekerja keras dan bisa menjadi makmur secara materi. Lagi pula tidak semua Cina keturunan sukses. Banyak juga yang masih sulit secara ekonomi. Jadi jangan disamaratakan, itu rasis dalam cara berpikir namanya. Bagaimana kalau ada yang bilang kunjungan Jokowi ke Cina hanya untuk berutang? Nah, ini yang harus dipahami. Ingat, hampir semua negara itu punya utang. Amerika saja negara kuat berutang pada Cina. Bahkan Cina pun ada utang juga kepada Indonesia. Mungkin ada yang bingung, kok bisa dua negara yang sama bisa saling punya utang? Tentu bisa dong, kan pinjamnya dilakukan oleh sektor yang berbeda. BUMN yang berbeda dan proyek yang berbeda, jatuh temponya juga berbeda. Untuk menjelaskannya mungkin agak kepanjangan di sini, karena ini berkaitan dengan ilmu ekonomi. Selain itu, bagi yang berpikir Indonesia harus bebas hutang, itu salah. Karena untuk berusaha pun seseorang perlu modal. Itulah kenapa ada pinjaman untuk usaha kecil. Jangan salah, orang kaya pun bahkan perusahaan besar utangnya banyak. Jadi intinya bagaimana mengelola utang ini secara benar dan menjaga agar rasio utang tetap terjaga dan tidak melebihi keadaan keuangan satu negara. Jangan salah, di masa periode Jokowi ini, utang luar negeri atau ULN Indonesia ke Cina menyusut drastis. Jadi Jokowi datang ke sana dengan kepala tegak. Jadi bayangkan situasinya. Sudah kondisi resesi global, Indonesia berjuang untuk bertahan, bahkan diramalkan lebih cepat pulih dibandingkan negara lainnya. Masih sanggup bayar utang pula. Ini malah disamakan dengan Sri Lanka. Kan ngaco. Demen banget sih lihat Indonesia rusuh. Yang lucu, banyak haters mengidolakan pemimpin Turki Erdogan. Padahal faktanya, inflasi Turki lagi gila-gilaan di sana. Kembali ke topik kunjungan Jokowi ke Cina tadi. Ini dilakukan sekali lagi demi ekonomi rakyat Indonesia juga. Bahkan ekonomi para haters. Jika dilihat dari data, kerjasama Republik Indonesia dan Cina ini bernilai triliunan dolar Amerika Serikat dan jumlahnya meningkat tahun demi tahun. Jadi ya, ini menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi para haters, jangan rasis. Mungkin ada baiknya mempelajari hidup bernegara atau belajar ilmu ekonomi lebih dahulu, atau simpelnya mulai dari hidup bertetangga dan saling toleransi. Hidup di dunia ini tidak bisa seorang diri, begitu kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Agim sembunyi di mana ya? Lagi ditanya itu soal kasus Koperasi Syariah 212, ditulis oleh Chardi dari siwar.com.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pendiri ACT Ahyuddin dan Presiden ACT Ibnu Hajar diduga menyelewengkan dana bantuan Boeing terhadap ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada 2018 lalu. Dana yang disalurkan Boeing mencapai 138 miliar rupiah. Tapi uang 34 miliar rupiah tidak digunakan sesuai peruntukannya. Salah satunya uang tersebut mengalir ke Koperasi Syariah 212 sebanyak 10 miliar rupiah. Mendengar nama 212 tentu kita akan tertrigger dan merasa benang merah yang kusut tiba-tiba jadi lurus. Karena uang tersebut bukan hak mereka, maka sudah sejatinya mereka minimal mengembalikan dan mengurusnya, dan pengurusnya diusut. Bareskrim Polri juga rencananya memanggil pengurus Koperasi Syariah 212 pada pekan depan. Mereka dipanggil karena diduga turut menerima aliran dana 10 miliar rupiah dari Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Nantinya mereka diperiksa terkait dugaan aliran dana dari ACT. Pasalnya, ada dugaan koperasi tersebut dikelola oleh orang yang masih terafiliasi dengan pengurus ACT. Nah, mungkin kalian penasaran atau mungkin sudah tahu hebohnya media sosial terkait pengurus koperasi tersebut. Biar kalian gak penasaran, kalian bisa buka laman Tribun News dengan judul berita dana ACT mengalir ke Koperasi Syariah 212, Novel Bamukmin PA 212, punya lembaga kemanusiaan sendiri. Baca bagian bawah susunan kepengurusan koperasi tersebut. Di situ dikatakan bahwa daftar pengurus dari koperasi ini termasuk di dalamnya adalah AA Gim selaku Dewan Penasihat di Koperasi Syariah 212. Dewan Pengawas Syariah diisi oleh Khalil Nafis dan Muhyiddin Junaidi. Siapa Khalil Nafis? Dia adalah Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah. Nah, masalahnya, kalau kalian lihat di website mereka, dua nama tersebut hilang. Di Twitter sudah banyak yang mempertanyakan ini dan banyak yang sudah save screenshot sebagai bukti. Selain itu, ada berita yang tidak terbantahkan lainnya. Silakan buka di koperasisyariah212.co.id. Duar, Guntur Romli pun menyindir AA Gim dan meminta polisi turut periksa AA Gim. Namanya hilang, kenapa? Kalian pasti bisa jawab dengan mudah. Kalau tidak panik, kenapa namanya buru-buru dihapus? Kalau alasannya adalah ganti kepengurusan, ini adalah pergantian secepat kilat. Kemarin masih ada, sekarang sudah tidak ada. Tidak ada pengumuman dan pemberitahuan, langsung hilang. Tapi kita maklum kok, kenapa sekelas AA Gim dan Khalil bisa hilang namanya? Mereka terkenal. AA Gim terkenal santun tutur katanya, Khalil dari MUI. Kalau terciduk soal beginian, rasanya sangat memalukan dan bakal panjang masalahnya. Nama mereka bakal rusak dan dihujat habis-habisan. AA Gim bakal turun pamor dan bisa mengakibatkan dirinya tidak lagi diundang ceramah. Khalil bakal bikin masyarakat makin tidak simpati pada MUI. Jadi ingat, kalimat satu persatu akan dipermalukan, khususnya bagi yang memang munafik dan tidak sinkron antara mulut dan hati. Menghilangkan nama saja sudah cukup mencurigakan. Kenapa harus gitu? Kalau bukan karena panik. Kalau merasa tidak ada apa-apa, harusnya slow aja. Tidak ada yang perlu dipusingkan. Ini malah jadi kelihatan mau cuci tangan. Why? Mari kita tanya kepada yang bersangkutan. Jangan sembunyi. Jadilah contoh yang bijak dan gentleman. Bukan berusaha lari, lalu sembunyi ketika ada masalah rumit. Semoga polisi transparan dan benar-benar tegas mengusut ACT ini. 34 miliar rupiah diselewengkan dengan seenak jidat untuk dialihkan ke berbagai proyek. Ini sudah tidak beradab dan tidak termaafkan. Meskipun mereka katakanlah mau mengembalikan uang tersebut, tetap saja harus diproses hukum. Itu adalah hak korban kecelakaan pesawat terbang. Kebanyakan dari mereka adalah warga biasa, bukan orang kaya. Ya iyalah, kalau kaya pasti naik Garuda kelas bisnis. Tapi hak mereka diembat juga. Di mana otak mereka? Orang berduka diberi kompensasi agar meringankan beban mereka, tapi ada yang embat seenak jidat. Bukankah itu tidak beradab? Koperasi Syariah 212 juga harus diusut. Ada yang terlibat, silahkan tangkap saja sekalian. Jangan ragu-ragu, meskipun mereka ada yang terkenal jualan agama dan munafik. Tangkap saja, tidak peduli statusnya apa. Biar masyarakat sadar bahwa para penjual agama ini nyata adanya dan banyak jumlahnya. Benar kata Guntur Romli. Coba AA Gim ditanyai dulu apa komentarnya. Bagaimana menurut Anda?